Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Frank Palera. Dia adalah seorang pengacara yang cukup sukses dan telah membebaskan banyak tersangka dari segala tuduhan. Berkat Frank yang berhasil menjadi pengacara, keluarga kecilnya hidup berkecukupan dan bahkan bisa dibilang kaya raya. Istrinya yang bernama Imas dan anaknya yang bernama Tina hidup bahagia bersama Frank. Walaupun terkadang mereka kesal kepada Frank karena pekerjaannya yang menyita banyak waktu, membuat Frank jarang menghadiri acara-acara penting bagi Tina. Seperti malam ini, Frank yang disibukkan dengan pekerjaannya tak bisa menghadiri acara pentas bakat sang anak. Imas sang istri hanya bisa merekamnya untuk Frank lihat nanti saat di rumah. Saat Frank tiba di rumahnya, dia hanya bisa memberikan sebuah boneka bertuliskan permintaan maaf. Namun saat itu, Imas dan Tina masih belum pulang ke rumah. Frank mendapatkan pesan dari Imas yang berisikan video Tina saat di pentas bakat tadi. Malam pun semakin larut, ditambah hujan semakin deras di luar sana, membuat Frank semakin khawatir kepada anak dan istrinya yang tidak kunjung pulang. Frank mengira mereka marah kepadanya karena tidak bisa menghadiri acara tadi. Namun anehnya saat Frank mencoba menghubungi Imas, teleponnya tidak aktif. Tentu saja Frank semakin khawatir. Sekitar tengah malam, bukan anak dan istrinya yang pulang, melainkan para polisi yang datang membawa kabar duka. Mereka menemukan anak dan istri Frank telah menjadi mayat di sebuah selokan. Frank diantar para polisi segera menuju TKP yang berlokasi di sebuah gudang pembuangan gerbong kereta api yang sudah rusak. Frank jelas sangat terpukul melihat anak dan istrinya dibuang ke selokan seperti sampah. Semuanya terjadi begitu cepat bagi Frank. Dia kehilangan segalanya hanya dalam waktu beberapa jam saja. Dari kejadian tersebut, kehidupan Frank menjadi sangat kacau. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian anak dan istrinya. Laporan dari polisi juga tak kunjung ada kemajuan. Tak ada bukti sedikit pun di dalam mobil istri Frank. Hanya ada seutas serat benang emas yang mereka temukan di sana. Hal itu tidak bisa membantu banyak karena benang tersebut adalah benang umum yang dijual di semua tempat fashion. Saat Frank keluar dengan rasa kecewa dari ruangan si detektif yang mengurusi kasusnya, ada seorang polisi bertubuh besar yang bernama Strud. Dia sedikit menenangkan Frank dengan berkata, "Kami para polisi akan terus berusaha." Frank pun pergi dengan tidak peduli. Frank mulai mabuk-mabukan untuk melampiaskan semua rasa kesalnya. Dia pun mulai datang ke acara tinju ilegal, bukan untuk menonton, tapi untuk bertarung. Frank sengaja membuat dirinya dipukuli oleh peserta lain karena dia pikir hanya dengan begitu, dia bisa menghukum dirinya sendiri. Sampai di suatu malam, Frank yang hampir tewas oleh salah satu peserta yang tidak bisa dihentikan oleh wasit, berhasil diselamatkan oleh Strud. Rupanya si polisi itu juga suka datang ke acara tinju ilegal tersebut. Strud pun membawa Frank pergi dari sana. Di sebuah bar, Strud memberikan kabar mengecewakan kepada Frank. Dia berkata kasus istri Frank telah ditutup karena mengalami kemandegan. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, semuanya kesulitan untuk menemukan siapa pembunuh istri Frank. Lagi-lagi dengan rasa kecewa dan putus asa, Frank pun pulang ke rumahnya. Di perjalanan, tepatnya di depan sebuah toko buku, Frank ditawari kenikmatan duniawi oleh seorang bocah berumur 13 tahun. Bukannya tertarik, Frank malah merasa iba dan menyuruhnya segera pulang. Namun ternyata tak jauh dari sana, penjaga bocah itu turun dari mobil dan langsung menghajar Frank. Namun tanpa dia duga, si bocah itu mengambil pisau yang terjatuh kemudian menusukkannya ke betis Frank. Si bocah itu pun langsung dibawa kabur oleh para penjaganya. Sementara Frank yang mengalami pendarahan terjatuh menghantam kaca toko buku. Dia pun mengambil sembarang buku untuk menekan lukanya. Dia bersembunyi di dalam gang sempit dari kejaran polisi yang mulai berdatangan. Di sanalah Frank mendapatkan ilham. Sebuah baris kalimat di buku yang dibawanya tadi berbunyi, "Hukumlah hanya yang bersalah." Kalimat tersebut seolah ditujukan kepada Frank. Dia menyadari kalau menghukum dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi bukanlah tindakan yang benar, karena pada kenyataannya bukan tangan dia yang menghabisi nyawa sang istri. Pembunuhnya masih berkeliaran bebas di luar sana.
Sejak saat itu, pemahaman Frank pun berubah. Dia mulai membaca banyak buku-buku filsafat tentang kehidupan, terutama buku meditasi yang menjadi dasar aliran stoikisme yang dibawanya untuk menahan luka malam itu. Pemahaman demi pemahaman dia temukan di sana. Tak hanya melatih jiwanya, Frank juga mulai melatih fisiknya. Dia mulai berlatih karate dan membentuk fisiknya supaya lebih kuat. Beberapa pekan berlalu, kini Frank menjadi sosok yang kuat jiwa maupun fisik. Dalam sebuah buku, dia pun menemukan kalimat yang kembali mendorongnya untuk melakukan sebuah aksi. Kalimat tersebut berbunyi, kata-kata hanyalah opini, hanya aksi yang akan menjadi satu-satunya fakta. Pengikut stoikisme akan bersumpah bisu demi fokus pada tugas tertentu. Maka malam itu, Frank pun bersumpah bisu sampai dendam anak dan istrinya terbalaskan. Frank memulai hidupnya sebagai manusia yang baru. Dia mendatangi tempat mayat istri dan anaknya ditemukan. Setelah berbulan-bulan menjadi bisu, Frank merasakan indera pendengarannya meningkat drastis. Langkah demi langkah Frank mulai menyusuri lokasi tersebut. Frank pun mendengar sebuah suara mencurigakan di dalam kotak-kotak peti kemas yang terbengkalai di area itu. Dia menaiki pemancar untuk sampai di sana dan ternyata benar saja. Frank menemukan sebuah pondok tunawisma yang sepertinya masih dihuni oleh seseorang. Tapi siang itu pondok tersebut sedang kosong. Jendela dari pondok itu persis mengarah ke selokan tempat mayat anak dan istri Frank ditemukan. Frank merasa jika pondok tersebut masih dihuni oleh seseorang, maka orang tersebut adalah satu-satunya saksi yang sempurna dalam kasus pembunuhan istri Frank. Atau bisa jadi orang itu adalah pembunuh yang sempurna. Saat Frank akan pulang, mobilnya telah dikepung oleh para mafia yang menguasai daerah itu. Lantas salah satu dari mereka pun meminta Frank menyerahkan dompet serta kunci mobilnya. Namun Frank menolak untuk memberikannya dan ingin mengetahui apakah mungkin para mafia ini yang menghabisi nyawa istrinya. Maka Frank pun melakukan perlawanan yang cukup sengit. Dengan gerakan yang terukur dan intuisinya yang tajam, dia dengan mudah menjatuhkan para mafia itu. Kemudian Frank menunjukkan foto anak dan istri kepada si pimpinan mafia tersebut. Dia tidak bertanya apapun. Frank hanya melihat mimik wajah si mafia itu. Dia bisa tahu apakah mafia itu mengetahui tentang istri dan anaknya atau tidak. Dengan hanya melihat wajah lawannya, Frank dapat menyimpulkan kalau si mafia itu tidak tahu apapun tentang istri dan anaknya. Saat itu Frank lengah sampai tertembak di bagian perut. Para mafia itu pun langsung lari meninggalkan tempat tersebut. Anjing yang dibawa oleh para mafia itu ternyata malah lebih memilih Frank daripada tuannya. Dia terus menyalak memberitahu orang-orang yang lewat bahwa Frank sedang dalam keadaan darurat. Akhirnya satu mobil berhenti di sana. Seorang wanita berpakaian suster langsung membantu Frank. Frank pun terbangun di rumah si suster yang menyelamatkannya tadi. Si suster sempat menceritakan bahwa dirinya sering membantu para tunawisma di sekitar tempat Frank ditemukan. Saat itu Frank hanya menanggapinya dengan membisu. Setelah kembali mengenakan pakaian, Frank hanya mengangguk untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian pergi dari sana tanpa pernah mengucapkan sepatah kata pun. Anjing tadi rupanya menunggu Frank di luar. Merasa berhutang budi, Frank pun memutuskan untuk merawatnya. Hari demi hari berlalu, Frank terus mengumpulkan setiap bukti yang ditemukan. Sampai suatu hari, Frank baru menyadari kalau anjing yang dibawanya ternyata adalah mantan anjing penjaga di perbatasan yang bertugas di militer. Anjing seperti itu dilatih untuk mencium bau sekecil apapun di sebuah lokasi. Frank memanfaatkannya untuk mencari bukti yang tersisa di TKP tempat anak dan istrinya tewas. Dan ternyata benar saja, anjing itu mengarahkan Frank untuk menemukan tas milik istrinya yang dibuang di dalam sebuah lubang. Frank semakin yakin kalau orang yang tinggal di pondok tunawisma di atas sana ada sangkut pautnya dengan kematian istri dan anak Frank. Malam harinya Frank pun menunggu di sana untuk menemui orang yang tinggal di pondok tersebut. Tak lama seseorang dengan batuk serak datang ke tempat itu. Dia pun masuk ke pondok tunawisma yang sedang diawasi oleh Frank. Dengan cepat Frank langsung mengejarnya, tapi si orang itu menyadari kedatangan Frank dan langsung melarikan diri dari sana. Mengingat
Mengingat dokter yang pernah menolongnya juga sering menolong tunawisma di daerah itu, Frank pun meminta bantuan kepadanya. Si dokter pun menjelaskan bahwa dia tahu tunawisma yang tinggal di pondok tersebut. Dia bernama Pak Shepard. Namun si dokter itu tidak pernah bertemu secara langsung sehingga dia tidak bisa menunjukkan orangnya. Si dokter hanya mengatakan kalau Pak Shepard sering menghabiskan waktu dengan bekerja sampingan di sebuah restoran tengah kota. Satu hal yang terkenal dari Pak Shepard adalah batu keringnya yang sering kambuh. Bagi Frank, informasi tersebut sudah jauh lebih dari cukup. Keesokan paginya, Frank pun datang ke restoran tempat Pak Shepard bekerja. Indera pendengarannya dan intuisi yang sangat tajam mulai mengidentifikasi semua suara dan gerakan di sekitarnya. Sampai akhirnya dia mendengar desis-desis serak batuk dari Pak Shepard di dapur. Frank langsung masuk ke dalam sana dan dengan cepat segera melumpuhkan Pak Shepard si tunawisma. Setelah Pak Shepard tak berdaya, Frank kembali melakukan aksi pembacaan mimik wajah. Frank menunjukkan foto anak dan istrinya. Setelah melihat tanda-tanda dari wajah Pak Shepard, Frank tahu kalau Pak Shepard mengenal wajah anak dan istrinya. Pak Shepard pun buru-buru menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Shepard berkata jika orang yang membunuh anak dan istri Frank adalah seorang polisi. Malam itu Pak Shepard menyaksikan semuanya dari jendela pondok kamarnya yang sederhana. Namun malam itu Pak Shepard terlalu takut untuk bertindak. Apalah dayanya, Pak Shepard hanya seorang tunawisma. Pak Shepard berkata kalau anak dan istri Frank dibawa secara paksa masuk ke dalam mobil polisi. Lalu mereka dihabisi di dalam salah satu gudang kosong di area tersebut. Bahkan Pak Shepard pun melihat bagaimana si polisi itu membuang mayat istri dan anak Frank ke selokan. Pak Shepard juga mengaku bahwa dia yang mencuri tas istri Frank karena dia membutuhkan uang. Lalu membuang tas tersebut ke dalam lubang yang beberapa hari lalu ditemukan oleh Frank dan anjingnya. Mendengar penjelasan tersebut, tentu saja Frank sangat terkejut. Ternyata pelakunya selama ini berada di dalam tubuh penegak hukum. Frank pun segera datang ke kantor polisi, bukan untuk melaporkan pengakuan Pak Shepard, melainkan untuk menyusup ke ruangan kepala polisi dan mengecek jadwal tugas patroli para polisi pada malam istri Frank tewas. Frank pun mempersempitnya dengan melihat siapa polisi yang berpatroli di area tempat mayat istrinya ditemukan. Dan ternyata polisi yang bertugas pada malam itu di area tersebut adalah Strud, si polisi yang terlihat baik kepada Frank. Frank pun mulai membuntuti Strud. Hari demi hari dia terus mengikuti setiap kegiatan Strud. Frank baru mengetahui kalau ternyata Strud adalah salah satu atlet tinju terhebat di underground. Namun Frank terus bertanya-tanya, jika memang Strud yang membunuh istri dan anaknya, apa alasannya? Frank tidak mengenal Strud sama sekali. Apa salah istri dan anaknya sampai Strud tega melakukan hal tersebut? Frank terus mencari setiap tanda. Sampai akhirnya Frank memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam rumah Strud saat Strud pergi bekerja. Frank mulai menelusuri setiap senti rumahnya. Frank juga melihat foto anak Strud yang berumur 12 tahun. Ketika Frank membuka lemari baju, dia menemukan emblem logo di baju dinas Strud terkoyak. Dari sana Frank akhirnya menemukan sumber serat benang emas yang ditemukan oleh para polisi di dalam mobil istrinya. Tak hanya itu, Frank juga menemukan lemari rahasia di dalam sana yang berisi tumpukan majalah dan potongan-potongan koran tentang dirinya. Dari sinilah Frank menemukan alasan mengapa Strud tega melakukan hal kejam itu kepada keluarganya. Ternyata anak Strud yang berumur 12 tahun tewas dibunuh dan diperkosa oleh seorang pria dewasa berumur 30-an. Namun pria tersebut berhasil bebas dari segala tuntutan, bahkan tidak dihukum sama sekali karena pria itu menyewa seorang pengacara paling hebat, yaitu Frank Palera. Itulah yang membuat Strud memiliki dendam kesumat kepada Frank. Di dalam tas itu, Frank juga menemukan sebuah kamera yang berisi kumpulan foto keluarganya. Rupanya Strud telah mengintai mereka sedari lama. Saat Strud pulang, dia menemukan sebuah foto berisikan pesan di kaca mobilnya. Pesan tersebut berasal dari Frank yang menantangnya untuk datang ke gudang kosong di area tempat istrinya tewas. Jika Strud tidak datang, maka Frank akan melaporkan semuanya karena dia telah mendapatkan semua bukti dari kelakuan jahanam Strud
Strud kepada anak dan istrinya. Malam harinya, Strud menjabani tantangan tersebut. Di sebuah gudang terbengkalai tempat dia menghabisi nyawa anak dan istri Frank, Strud berhadapan melawan Frank Palera. Dari posturnya saja, sudah terlihat perbedaan cukup jauh. Bagaimana Frank yang bertubuh kecil, sedangkan Strud bertubuh jangkung badag. Jelas ini menjadi perkelahian yang tidak seimbang. Di sana, Strud pun tidak menyangkal atas apa yang telah dia lakukan. Strud bahkan terlihat merasa senang karena dendamnya kepada Frank telah terbayarkan. Namun, seperti kita tahu, pembalasan sebuah dendam justru akan melahirkan dendam yang baru. Kini Frank bersusah payah membalaskan dendam anak dan istrinya. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Frank yang hampir kalah pun membalikan keadaan. Saat Frank punya kesempatan untuk menggorok leher Strud dengan serpihan besi, terlintaslah di benaknya bahwa hal itu tidak akan ada untungnya bagi Frank. Dengan membunuh Strud tidak akan mengembalikan istri dan anak Frank. Maka Frank pun mengganti gorokan tersebut dengan sebuah pukulan keras yang membuat Strud tak sadarkan diri. Beberapa hari setelah itu, media pun mengabarkan bahwa Strud resmi ditahan karena semua bukti memberatkan dirinya. Di rumahnya, Frank menghembuskan napas lega. Pada akhirnya, yang bersalah harus tetap dihukum. Bersama si ibu dokter, Frank mendatangi makam anak dan istrinya. Dia sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan, tapi mau bagaimanapun, kenyataan bahwa anak dan istrinya telah tiada tidak akan pernah berubah. Dan film pun selesai. Pemahaman yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pembalasan terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Baiklah kawan-kawan, saya kira cukup sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena dukungan dari kalian sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi channel ini. Saya Mr. Jibet pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.